Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Fajr. Sudah memasuki ayat 10. Jadi dari sekian banyak sumpah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah isi sumpah itu sudah diutarakan oleh Allah. Yang pertama, apakah kamu tidak tahu, kata Allah, bagaimana saya membuat kaum Ad, saya azab kaum Ad. Kemudian yang kedua, kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu terima kasih. Yang ketiga, makanya diikuti terus dengan waw ataf, waw wa fir'auna dzil autad. Yang ini yang ayat ke-10. Jadi sekarang kita lanjut ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad. Ya, ini Fir'aun. Yang ketiga, apakah kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad. Dzi itu ada di dalam Al-Qur'an, ada dzi, ada dza, ada dzu. Itu artinya apa? Mempunyai. Nanti ada dzul khairi, artinya dia punya kebaikan. Dzu malin dalam hadis, dia punya banyak harta. Atau dza malin, dzi malin. Jadi bisa dzu, bisa dzi, bisa dza. Ya, jadi tidak usah kita bahas di sini kenapa dia dza, kenapa barisnya dzi, kenapa dzu ya. Karena nanti struktur kalimatnya yang berbeda. Jadi kalau di belakangnya bagaimana, nanti dia langsung berubah di sini, berubah menjadi dzu, dzi, dza. Cuma artinya tetap sama, artinya mempunyai. Fir'aun itu dia mempunyai apa? Dzil autad. Autad itu berasal dari kalimat watad. Watad itu kalau kita ingin dirikan tenda, kemah, ada kayu pasak itu watad namanya. Ini apa yang dimasukkan watad di sini? Ini sebuah kalimat majas, bukan kalimat sebenarnya. Fir'aun itu dia mempunyai al-watad. Watad itu satu, autad banyak pasak. Maka di dalam kaitannya terjemahan ini, pemahaman ini bagusnya kita kembali kepada tafsir As-Sa'di. Imam As-Sa'di mengatakan lahu junudun. Ya, dia punya pasukan rupanya yang luar biasa. Ini Fir'aun. Jadi kalau pasukan penyihirnya saja ada hampir dalam tafsir Al-Baydawi hampir 7.000 orang. Itu penyihirnya saja 7.000 orang. Belum lagi yang lain. 7.000 orang itu dibagi dua kelompok. Ada satu kelompok dari kaum Qibti, satu kelompok dari Bani Israel. Makanya 7.000 orang inilah yang sujud dan tunduk di depan Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau di dalam tafsir As-Sa'di. Di dalam tafsir Jalalain beliau mengungkapkan kalau seandainya Fir'aun ingin mengazab orang yang menentang dia, maka dipakunya tangannya, dua tangannya dan dua kakinya. Ya. Ini namanya autad. Makanya tidak ada orang yang bisa macam-macam sama Fir'aun. Di dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Baydawi mengatakan begini, kalau ada seorang yang berani menatap muka Fir'aun, ya, kepalanya ditebas. Ya, itu artinya saking Fir'aun laknatullah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, makanya Nabi Musa kenapa takut sekali kepada Fir'aun? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Kamu pergi kamu sendiri menghadap Fir'aun, kamu dakwahi Fir'aun.
Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya nak sangguplah kalau sendiri ya Allah. Arsil ma'iyya, apa namanya? Tolong kau kirimkan saudaraku rida ayyusaddiquni. Jadi tolong kirim saudara saya juga Harun supaya saya bisa mendakwahi Fir'aun. Akhirnya apa kata Allah? Boleh kamu berdakwah berdua. Nabi Musa tetap takut juga. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya itu dibesarkan oleh Fir'aun. Saya itu dari kecil sama Fir'aun. Kemudian setelah saya dewasa, saya membunuh kelompok Fir'aun. Ya. Kemudian setelah itu kelompok Fir'aun ini dengan bala tentaranya sedang mengejar saya, akan membunuh saya. Kalau saya datangi Fir'aun, sama saja saya seperti menyerahkan diri. Ya, abihilun. Kemudian Allah mengatakan, kamu tenang saja. Ada satu konsep kata Allah Subhanahu wa taala supaya saya tetap terus menjagamu. Ya. Kamu pergi berdua, saya akan tetap menjagamu. Fir'aun tidak bisa menyentuhmu sama sekali. Ya. Jadi apa konsepnya Pak? Wala tanya fi dzikri, itu saja. Kamu jangan lupa berzikir kepadaku. Ya. Makanya ketika fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kalau kamu berzikir kepadaku, fadhkuruni, berzikirlah kepadaku, teringatlah kepadaku. Adzkurkum, aku akan teringat kepadamu. Makanya orang maksiat itu posisinya sedang dia tidak teringat kepada Allah itu. Makanya Allah tidak teringat kepada dia. Makanya posisi orang yang sedang patuh dan taat kepada Allah, ketika itu kenapa dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika itu dia sedang teringat kepada Allah. Makanya orang musibah itu kenapa dekat sekali dengan Allah? Karena dia waktu itu terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada posisi itu Allah juga dekat pada dia. Makanya orang maksiat itu jangan pernah harap dia dekat dengan Allah. Maka ketika dia buat maksiat, ketika itulah dia tidak dekat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini diberikan gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ceritanya kan yang kemarin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Seakan-akan ayat ini begini juga. Alam tara kaifa. Apakah kamu tidak melihat hai Muhammad? Ini kalau kita lihat ini Pak. Fir'aun dzil autad. Bagaimana Fir'aun itu tentaranya luar biasa. Fir'aun itu kalau sudah marah dia bisa mengazab orang itu, dia paku tangan, dua tangannya dan dua kakinya, atau setiap orang yang menatap dia itu langsung ditebas lehernya. Ya. Jadi makna alam tara di sini kemarin kita sudah membahas. Saya ajarkan kamu hai Muhammad, sa'u'allimuka. Ya, karena kejadian ini sudah kejadian masa lalu Fir'aun itu. Artinya alam tara ini bukan wahai Muhammad apakah tidak kamu lihat, karena kan sejarah bagaimana mau dilihat oleh Nabi Muhammad. Makanya maknanya u'allimuka hai Muhammad, saya ajarkan kamu Fir'auna dzil autad. Jadi Fir'aun itu bagaimana punya bala tentara yang banyak sekali. Makanya kisah tentang tiga ini, kejadian ini, Ad, Samud dan Fir'aun, itu selalu ada cerita dalam Al-Quran. Ya. Jadi artinya kita jangan sampai begini bengu, Pak. Bengu itu artinya bosan. Kok diulang-ulang cerita Fir'aun? Makanya Allah menyuruh kita untuk meneliti kenapa disuruh ulang-ulang, diulang-ulang cerita itu. Ada apa sebenarnya dengan Fir'aun? Ya. Ada apa dengan kaum Ad? Ada apa dengan kaum Samud? Di balik pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran itu ada makna tersembunyi dan hikmah di situ. Berbeda dengan kisah itu cuma sekali di dalam Al-Quran, ya, sekali saja. Tapi ini sudah diulang-ulang oleh Allah, diulang-ulang. Sama seperti cerita iblis juga, diulang-ulang dalam Al-Quran. Ada sebuah kitab itu namanya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Jadi hikmah pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Litashwiq. Tashwiq itu apa? Allah sayang sekali kepada kita. Ya. Makanya cerita ini diulang oleh Allah, artinya apa? Jangan jadi seperti Fir'aun. Dia sudah punya kekuasaan, dia lupa kepada saya, kata Allah. Fir'aun itu saya hancurkan juga dia nanti. Ya. Jangan jadi seperti kaum Ad. Sudah saya berikan nikmat kepada dia, nikmat untuk berkreasi ini. Kan luar biasa itu Pak, kaum Ad itu. Yang tidak ada kaum-kaum yang lain yang seperti kaum Ad itu. Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah. Maka jangan jadi seperti mereka. Kaum Samud begitu juga. Ya. Jangan jadi seperti kaum Samud. Ya. Maka cerita ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Untuk apa? Litashwiq. Ya, tashwiq itu karena Allah sayang sekali kepada hambanya. Jangan terjadi seperti itu lagi. Ya.
alladzina taghaw fil bilad. Jadi alladzina taghaw fil bilad, kenapa dalam bentuk jamak? Kenapa dalam bentuk banyak? Alladzina itu banyak ini. Tapi kalau alladzi satu, alladzi satu, alladzani dua, alladzina itu banyak. Allati, allawati itu banyak. Ini kata penghubung ini. Kata penghubung ini istilah dalam tafsir itu bayan tafsili namanya. Artinya Allah jelaskan secara rinci siapa itu Fir'aun sebenarnya. Kenapa kalimatnya jamak? Artinya apa? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kata Allah. Jadi bukan untuk Fir'aun saja. Ya, alladzina taghaw fil bilad. Kalimat tagha itu kita jumpai juga di dalam surah Nuh. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taghal ma, tagha itu airnya sudah tidak terkontrol. Ya. Taghal ma'u, air tidak terkontrol lagi. Kalau kita masak air itu ketika air mendidih, falamma taghal ma'u, airnya sudah mendidih dan tutupnya sudah jatuh. Ya. Falamma tagha, ini alladzina taghaw fil bilad, Fir'aun itu sudah tidak terkontrol lagi dia. Sudah melewati batas. Kenapa melewati batas? Padahal mukjizat yang pertama sudah dinampakkan, hatinya tidak lembut juga. Tongkat menjadi ular, ya, tidak juga. Kemudian keluar cahaya dari tangan Nabi Musa alaihissalam, tidak berubah juga. Kemudian setelah itu dia melihat penyihir-penyihirnya sujud semua di depan Nabi Musa alaihissalam, tidak menjadi obat juga. Ya, artinya dia sudah melewati batas. Diberikan air lagi. Fa arsalna alaihim tufan, sampai-sampai yang terakhir itu waddama ayatin mufassalat. Jadi air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Dimulai hari Sabtu dan berakhir pada hari Sabtu juga. Makanya hari Sabtu itu hari yang luar biasa bagi orang-orang Bani Israel. Makanya hari Sabtu itu diabadikan oleh mereka, walaupun Allah tidak setuju hari Sabtu itu hari kemuliaan. Karena Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Bani Israel, is'al rabbak, coba tanya kepada Tuhanmu hai Musa, hari apa yang paling mulia untuk Bani Israel? Allah mengatakan al-Jum'ah, hari Jumat. Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel hari Jumat. Mereka tetap tidak hari Jumat juga, hari Sabtu. Maka mereka mau beribadah di hari Sabtu. Padahal Allah sudah mengatakan hari yang terbaik dari sekian hari itu cuma hari Jumat. Itu urutnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengazab mereka di hari Sabtu, karena mereka sudah mengagung-agungkan hari Sabtu. Berakhir juga di hari Sabtu. Ini semua ini tidak menjadi pelajaran bagi Fir'aun. Inilah namanya alladzina taghaw fil bilad. Jadi sudah kelewatan dia. Fa aktsaru fihal fasad. Fa ini fasa bagiah ini. Artinya apa? Dia sudah punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya itu dia buat kehancuran. Ya, jadi ini kita jangan salah masalah fasad di sini, Pak. Di dalam Al-Quran itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nanti ada yang yang di kantor kehutanan ya, Pak. Jadi ini saya bukan menginginkan kehutanan, tidak, artinya jangan kita memotong pohon nanti akan banjir ya. Sehingga mereka mengambil dalil wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kehancuran, potong pohon itu. Padahal di dalam tafsir tufsidu itu bukan itu. Tufsidu itu apa? Akhlak, moral. Akhlak kamu jangan bobrok. Wala tufsidu fil ardi. Ya, ini Pak. Ini kaitannya dengan akhlak ini, Pak. Makanya semua tafsir itu sepakat kalau tufsidu itu moral, akhlak. Ini begitu juga. Fa'aktsaru fihal fasad. Jadi moralnya itu rusak sekali Fir'aun. Bagaimana rusak moral dia itu? Dia membunuh anak laki-laki dan mempermalukan perempuan. Jadi mempermalukan perempuan bagaimana? Setiap tahun sekali itu ada Yaumuz Zinah namanya. Yaumuz Zinah itu manusia berkumpul semuanya di Sungai Nil. Jadi diambil perempuan-perempuan yang sudah diseleksi itu diambil, dilemparkan ke Sungai Nil. Supaya apa? Sungai Nil itu tidak kering. Ya, Sungai Nil tidak kering. Dan mereka sangat bangga sekali kalau anaknya terpilih yang dilemparkan ke Sungai Nil. Mereka bangga sekali. Ini namanya Yaumuz Zinah. Seperti kita kalau hari Uro Rabu. Ini Uro Rabu lemu mengumpul ini, lemu kameng Uro Rabu. Itu Uro Sabtu kalau ilah. Jadi artinya
Semua lembu bisa kita lihat di situ, Pak. Model-model jenis lembu adalah. Ini begitu juga yaumuz zina, seluruh penjuru manusia itu, penjuru itu dia berkumpul semuanya di dekat Sungai Nil. Makanya Fir'aun ingin mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Yaumuz zina, ketika manusia berkumpul semuanya di samping Sungai Nil, dia akan menceburkan anak perempuannya ke dalam Sungai Nil. Disitulah Fir'aun ingin mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Padahal ketika itu Fir'aun yang malu di depan kaumnya. Kenapa? Karena 7.000 penyihir semua sujud di depan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Yang Fir'aun Musa itu adalah bapak kalian, ya, guru kalian rupanya ya. Itu rupanya guru kalian selama ini. Ya. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr, yang mengajarkan sihir kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum, saya akan potong tangan kalian, saya akan potong kaki kalian fi juzu'in nakhl, ya, kata Fir'aun. Disalib begini, akhirnya dipotongnya. Apa kata? La daira, tidak ada masalah apa-apa sama kami, mau potong ini terserah, kata penyihir Fir'aun. Kami cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya ini tidak bisa jadi obat juga. Ini namanya fa'aktsaru fi hal fasad. Jadi moral waktu itu sudah bobrok sekali, Pak. Laki-laki dibunuh, kemudian anak perempuan begitu juga. Jadi artinya kalau seandainya kembali ke zaman sekarang ada seperti itu, berarti hana lebih jauh min zaman Fir'aun. Ya, nih, Pak. Ada yang membunuh anaknya, tapi sekarang lebih parah lagi dari Fir'aun. Bukan ayah saja yang membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Ya, nih, Pak. Bahkan ada orang tua memperkosa anaknya, naudzubillah min dzalik. Lebih parah lagi dari dulu. Orang zaman hang kecil perkosa anak ni. Anak roh, anak kandung roh. Ni jinu anak kandung roh. Ya. Jadi makanya kalau kita tanya ini kenapa tidak diazab ya? Sebagaimana diazab orang-orang dulu. Ini mungkin erat kaitannya dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tuhammilna wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi fa'fu anna waghfir lana. Ini doa Nabi Muhammad ketika berdialog dengan Allah ketika Mi'raj. Ini doa ini didengar oleh malaikat Jibril walaupun Jibril tidak bisa naik ke atas. Jibril mengatakan, "Salhu ya Muhammad, minta kepada Allah apa saja. Kamu sudah diberikan keluangan waktu oleh Allah. Kamu sudah diberikan oleh Allah SWT. Sekarang minta apa saja." Permintaan Nabi cuma itu. Nabi nak minta lain, tak minta Nabi Allah terangkan hatiku buat ini. Tak perlu itu, hanya berleleh. Karena memang Nabi kalau ada diarahkan oleh Allah. Permintaan Nabi, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau azab umatku. Ya, apabila mereka berbuat dosa. Jadi dia tolong dipending dulu ya Allah. Ya. Makanya punya hai getun ni kakak kenang cin. Ya. Hai getun ni kan kalau rumah cukup sampai juga mati. Artinya supaya jangan jadi parasit bagi orang lain. Parasit ini akhirnya apa? Diasingkan. Makanya nanti sebagian itu kita lihat kancul lagi. Sudah diazab. Sudah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita samakan dengan kaum dulu itu sudah berapa kali peringatan tidak mau mendengar, itu sama azabnya, Pak. Ya, sama azabnya. Jadi makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Kalian jangan merasa aman in asaitumuhu, kalau kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa aman kalau azab itu akan turun kepada kalian. Ya, ini kata Ibnu Abbas. Jadi artinya setiap kita buat maksiat harus jaga-jaga diri. Nyo azab kada ikut dun, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang azab Allah. Ya, azab Allah bagaimana azabnya? Ini azab Allah bagi semuanya mereka itu. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Kita lihat satu-satu kalimatnya. Sabba yasubbu itu mengambil air, menuangkan. Itu sabba yasubbu. Kita coba kita ambil air. Ada sekelompok semut ya, semut sedang berjalan itu, satu komunitas itu kita ambil air, kita siram semut itu dengan api hulumai, atau di lubangnya saja kita siram, habis semua. Ini makna sabba yasubbu. Ini kalimat ini adalah kalimat majas, penggunaan kalimat bukan pada tempatnya. Sabba ini maksudnya apa? Saya azab dia seperti saya siram air itu ke suatu tempat. Itu sabba yasubbu. Ya, ini penggunaan makna sabba yasubbu. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Sawta sudah lain lagi artinya. Sawta itu cemeti.
Jadi cambuk, kalau kita ingin keledai atau apa sajalah supaya dia jalan atau apa, kita ini kan tepuk ya, supaya apa? Jadi pelajaran, supaya dia tidak berdiri saja, dah tepuk. Jadi anak-anak kalau enggak mau ini kita ambil awet, dah tepuk. Ini sauta namanya Pak ya. Tetapi sauta ini bukan sauta apa, pukulan azab kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Jadi fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ini kalimat ini, satu kalimat ini itu diibaratkan oleh Allah gara-gara dosa mereka, gara-gara mereka berbuat seperti itu, artinya apa? Mereka minta sendiri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan minta diazab. Jadi artinya supaya tidak jadi penyakit bagi orang lain, maka dihabiskan semua komunitas Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi makanya sekarang kita lihat berapa lagi tinggal pengikut Fir'aun. Nabi Musa ketika ini tidak termasuk yang sudah dibunuh oleh Fir'aun. Jadi makanya ada laki-laki, perempuan kalau macam-macam dibunuh oleh Fir'aun, dimalukan oleh Fir'aun. Yang berhasil diselamatkan ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi, tapi tidak disebutkan di sini. Ini tidak disebutkan, dalam jalan lain juga disebutkan. Itu yang lengkapnya di dalam tafsir Al-Baydawi. Kata Imam Al-Baydawi, itu Bani Israel yang berhasil, itulah cikal bakal Bani Israel sekarang. Nah, Yahudi dan Palestina menyumbang 600.000 orang. 600.000 orang itu yang berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun. Dia bawa lari semuanya. Jadi makanya dari Mesir itu dia bawa lari. Nabi Musa sebenarnya tidak tahu tujuannya mau kemana. Itu bawa tujuannya. Tujuannya nak tahu, yang penting lari saja. Yang penting lari saja. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pergi ke mana saja kamu. Wala yaltafid minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Wamdu itu berasal kata madha yamdi, imdi, umdu, pergi saja ke mana saja. Karena azab Allah itu luar biasa sekali, kamu tidak sanggup melihatnya. Bahkan kalau kamu lihat pingsan kamu. Jadi makanya wala yaltafid minkum ahad, jangan seorang pun melihat ke belakang. Kenapa? Kampung itu sedang diangkat oleh Allah. Nak pingsan udah itu. Tak kena kampung itu boleh ya. Jadi makanya wala yaltafid minkum ahad wamdu haitsu tu'marun, ke mana saja. Maka dalam satu tafsir mengatakan dari Yordania mereka lari ke Mesir. Walaupun di situ ada laut-laut, mereka pernah yang penting lari ke Mesir ya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pertama sekali Allah tidak mengatakan kepada Musa, wahai Musa larikan mereka ini ke perkampungan ini, tidak. Yang penting Musa lari terus Pak. Setelah subuh itu Pak, lari terus. Makanya setelah duha dilihat oleh Fir'aun, ini mana kok 600.000 orang sudah tidak ada lagi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mentok, kan mentok itu Laut Merah, Laut Merah. Jadi yang membatasi antara Asia dan Afrika itu Laut Merah. Kalau mau lari, tak tahu mau lari kemana lagi. Laut Merah di depan, mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Kalau mau lari ke samping sudah masuk negara Sudan, ya Pak. Kayak mana berapa sudah masuk Somalia. Makanya tak tahu mau lari kemana. Tapi Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti memberikan petunjuk kepada saya. Tak mungkin membiarkan saya begitu saja. Rupanya betul. Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Jadi rupanya ketika dibelah itu, rupanya bukan satu pertama belahannya, ada 12. Ya, ada 12. Jadi ada 12 jalan dari Mesir menuju perkampungan namanya Tih, Atih namanya, perkampungan Tih. Jadi terbelah 12 buah itu. Akhirnya apa? Kenapa 12 buah? Pertanyaannya. Karena kaum Nabi Musa ada 12 kaum. Jadi Nabi Musa menginginkan kaum pertama lewat sini, kedua lewat sini, ketiga lewat sini, sampai kaum 12 kaum. Karena begitu ramai sekali, 600.000 orang. Ketika itu salah satu Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau begini 12 kali, saya akan terpisah dengan anak saya akan terpisah dengan kerabat saya. Urung punya kaya, hanai kalian lebatnya, kelompok kedua ada, hanai kalian lebih. Lagi urung cara melangu, walaupun cara melangu, punya kaya, tidak ada ilmu melangu. Oleh itu cara dipakai, hanai pakai lagi. Jadi artinya ini begitu juga. Akhirnya Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, satukanlah 12 buah itu. Akhirnya 12 buah itu menyatu menjadi satu, menjadi kattawdil azim. Jadi di samping itu seperti gunung yang sangat tinggi sekali. Artinya apa? Dalam sekali Laut Merah rupanya. Ketika itulah mereka jalan di situ. Ini pernah diolok-olok oleh orang Jepang ini, Pak. Ya. Orang Jepang pernah mengolok-olok orang Islam. Kalau lautan dibelah menjadi dua, kami juga bisa, katanya.
Ya, kami juga bisa. Pada tahun berapa itu? 2000, di atas tahun 2000. Jadi di Jepang itu ketika mereka musim dingin itu lautan menjadi es. Ketika itu dikerok es itu, setelah itu apa? Inilah seperti zamannya Fir'aun, membelah lautan menjadi dua, katanya. Bahkan ada sebagian orang yang tidak percaya. Katanya apa? Mana ada lautan bisa menjadi dua, dibelah menjadi dua? Ini orang mukmin katanya, orang muslim katanya ini, Pak. Orang muslim kita, padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas, Pak. Idrib bi'asakal bahar. Bahar itu tidak ada lain laut. Ya, Pak. Jadi beliau mengatakan yang dibelah oleh Nabi Musa itu adalah Sungai Nil, Sungai Nil. Tidak mungkin lautan, Sungai Nil yang dibelah. Secara logika tidak bisa kita terima juga. Sungai Nil beda pikir itu, Pak. Sungai Nil itu lagi kru Aceh katanya orang Sungai Nil. 600.000 orang kalau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun bisa berenang, dia selamat ya. Tapi ini tidak ada satu pun yang selamat. Artinya apa? Qataudil azim, memang dalam sekali laut merah itu. Ya. Pasukan Fir'aun berapa orang? Yang dihancurkan semua, tidak ada ditinggalkan satu orang pun. Ini alladzina taghaw fil bilad fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Allah sabba di sini menuangkan air tadi adalah ditenggelamkan mereka semua di dalam air oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah menggunakan kalimat sabba, tidak menggunakan kalimat lain dalam bentuk majaz. Jadi makanya pengikut Fir'aun ada 1 juta orang waktu itu. Pengikut Fir'aun 1 juta orang. Yang tinggal cuma perempuan-perempuannya saja di istana ini. Makanya di dalam riwayat itu nanti bisa kita ngecek kembali, setelah Fir'aun tenggelam itu istana itu dikuasai oleh para wanita. Ya, wanita. Maka ada wanita yang menjadi raja pada waktu itu, menggantikan Fir'aun laknatullah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya 600.000 orang itu mereka semua selamat ke perkampungan Tih. Kemudian 1 juta pasukan Fir'aun itu tidak ada satu orang pun yang selamat. Jadi makanya Allah katakan fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, ini coba ada terjemahannya enggak? Bisa dibacakan? Ya, coba dibaca sebentar. Kita jangan salah lihat mirsad ini, Pak. Ya, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Mirsad itu apa sebenarnya? Mirsad, kalau kita lihat dari bahasanya rasada, rasada. Orang Arab itu kalau mau isi pulsa, itu pulsa bahasa Arabnya rasid ya. Arti rasid apa? Kita di dalam HP kita punya pembendaharaan pulsa untuk menelpon sebulan akan datang. Ya, ini Pak. Ini apa diterjemahkan ini? Jadi macam-macam penerjemah, pemahamannya macam-macam. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, mirsad itu walaupun berasal dari kata rasid, maknanya apa? Allahu yasma, Allah itu mendengar. Allahu yanzur, Allah itu melihat. Ya. Allah mendengar, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Ya. Allahu yasma wa yanzur wa yubsir. Sampai-sampai hatimu diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam. Ini mirsad. Di dalam tafsir lain lagi, itu mirsad itu karena penambahan mim itu artinya apa? Makanan ditarakub. Artinya apa? Allah punya tempat, punya fasilitas untuk menjaga manusia. Mana fasilitasnya? Ya, 2 malaikat ini. Jadi walaupun Allah memang tidak perlu kepada 2 malaikat ini karena dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan-kekurangan. Beda fikir lebih juga orang ayu kan. Hanayu malaikat, hanayu nyamba. Artinya apa? Ini sebagai fasilitas saja. Walaupun Allah sudah tahu ini sebagai saksi nanti di padang mahsyar. Ini namanya mirsad. Bukan ini saja, catatannya juga mirsad. Kemudian ini juga mirsad, Pak, yang selalu menjaga kita ketika kita salat di masjid ini, Pak. Sajadah sebagai saksi di hari kiamat nanti. Ini sebagai saksi, ini tiangnya sebagai saksi, itu saksi semua. Kendaraan yang kita naik sebagai saksi di padang mahsyar nanti, Pak. Kita jalan kaki ke masjid yang sebagai saksi di padang mahsyar nanti, Pak. Ini Anda. Beda fikir pun inilah mirsad namanya, Pak. Beda fikir dia belum tidur. Pasti tidur orangnya, Pak. Iblis saja yang selalu bersama kita sudah berapa orang iblis yang bersama kita, Pak. Malaikat yang bersama kita ada berapa orang, Pak? Kalau di dalam Al-Qur'an itu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada 2 orang. Tetapi tidak dipahami oleh orang lain. Ada di dalam ayat lain Allah mengirim hafazah kepada mereka. Makanya dalam tafsir Baidawi mengatakan ada 4. 2 hafazah yang penjaga manusia, 2 lagi ini. Dia cuma jaga saja, Pak. Dia jaga saja. Ada lebih daripada itu kata Ibnu Abbas. Seorang yang sudah mencapai level itu, dia sudah dijaga oleh 8 malaikat.
8 malaikat menjaga dia. Artinya setiap kita buat maksiat, 8 dengan 2 ini 10 dia menyaksikan kita, ya, menyaksikan kita. Walaupun kita cuma sendiri rumah, hanya urung lego. Tak cuy lego. Ia kali malaikat pupu berlego, pupu. Itu baru malaikat 10 orang. Belum lagi iblis. Iblis juga melihat. Artinya Tuhan nama ini lebih mirsad namanya. Lebih mirsad. Ya, namanya. Artinya dimanapun, makanya Rasulullah memerintahkan kepada berdialog dengan Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu bertakwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Biasanya orang takwa kepada Allah lah gampang bro. Kenapa dia pegang macam-macam kalau dia orang gampang. Tetapi ketika pergi ke tempat orang lain, dia hanya takwa lain. Hanya satu rilon orang. Ni ini nak urut rilon. Dia ada pegang macam-macam ni kan dan dia hanya tahu kalam. Ya, maka Rasulullah berpesan ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu jangan merasa sendiri. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi beda lagi dengan Imam Jalalain, Pak. Dalam tafsir Jalalain, beliau seperti yang saya ungkapkan tadi, Pak. Rasid itu artinya apa? Pembendaharaan atau pulsa. Jadi beliau mengatakan Allahu sayarsidu a'mal as-salihin al-mu'minin, ya. Jadi Allah itu akan menyimpan seluruh amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Ini lebih mirsad. Ya, nanti amal ibadah itu akan diberikan suatu saat nanti. Nyo pahala, nyo, ya, akan diberikan oleh Allah. Ya. Kalau kita lanjutkan satu ayat lagi, ya masih jam 6:10. Kita lanjutkan satu atau 2 ayat lagi. Fa'ammal insan, ya, ini erat kaitannya begini. Kenapa manusia itu ingkar? Kenapa manusia itu merasa ini masih cerita tentang ini, Pak, yang Fir'aun. Ini kan ayat itu kan selalu berhubungan. Jadi artinya selalu terikat satu sama lainnya. Ini Allah bercerita begini, ada 2 kelompok kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kelompok. Satu kelompok fa'ammal insan, ya. Makanya dalam Al-Qur'an kalau disebutkan insan itu hal-hal yang negatif. Kalau disebutkan an-nas itu hal yang positif. Ya. Makanya ada jamaah bertanya kepada saya begini. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Kenapa di ayat lain hudan linnas? Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Apa bedanya? Ya, Pak. Artinya semua manusia bebas mendapat petunjuk dari Al-Quran. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah dikhususkan bagi orang-orang muttaqin saja? Makanya nanti kenapa orang kita baca Al-Quran kenapa tidak dapat petunjuk? Karena tidak muttaqin. Ya, Pak. Muttaqin itu bagaimana? Spesifik lagi diajarkan diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan ada 3 sebelum kita masuk yang selanjutnya itu. Orang muttaqin yang dapat petunjuk dari Al-Quran siapa? Yang beriman kepada hal gaib, yang mendirikan salat dengan aturan-aturannya. Kemudian yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang bersedekah. Kenapa di ayat lain Allah mengatakan hudan linnas? Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Ya, kita jangan salah ini. Beda pegang maka bertentangan bagi Al-Quran ayatnya. Hudan linnas itu istilahnya petunjuk bayani. Ya, petunjuk bayani namanya. Petunjuk bayani Allah itulah Al-Quran. Al-Quran ini diberikan semua orang. Mau dikaji terserah kata Allah. Ini petunjuk bayani namanya. Ini namanya hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, makanya ada orang-orang kafir mengkaji Al-Quran, dia lihat Al-Quran, orang musyrik melihat Al-Quran, setelah dia kaji dia masuk Islam. Ini petunjuk bayani namanya. Maka petunjuk bayani itu seperti ini. Sales. Kita sedang duduk di kedai kopi, Pak. Tiba-tiba datang dia menawarkan rumah. Ada tipe 36, ada tipe 50. Hanya rumah baru. Dah kalau ni, rumah kok jaya, hanya atau tinggal rumah ini. Tipu rumah-rumah baru hebat. Ketika dilihat oleh sales itu, berarti hanya perleh je, Pak. Berarti tidak perlu kita kentak dia lagi. Itu apa? Dia dibuang brosurnya. Ya, Pak. Ada seorang ketika dia lihat itu, wah ini bagus juga ini. Kemudian dia lihat, sales itu memperhatikan dia, berarti dia serius ini. Didatangi oleh sales itu. Bapak tinggal di mana, Pak? Nomor HP-nya berapa, Pak? Apa perlu rumah? Ya, saya perlu rumah ini. Ya. Itu mulai besok itu selalu telepon. Nah, bagaimana Pak rumah yang kemarin? Ya, telepon aja, Pak. Ya.
Begitulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk Allah ada dua. Yang pertama petunjuk bayani, diberikan untuk semua. Ketika kita ini tidak mau menerima bayani, alah untuk apa ini, alah untuk apa ini, jangan pernah harap besok akan dikontak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menyikapinya, oh rupanya mengerikan sekali Al-Quran ini, oh Al-Quran memberikan ketenangan jiwa bagi saya, oh Al-Quran, Allah menilai dia, oh berarti ada nilai keinginan dia untuk ini, didekati terus oleh Allah, didekati terus oleh Allah. Kemudian dia akan masuk ke dalam petunjuk yang kedua, namanya petunjuk taufiqi atau ilhami. Ya, makanya kita jangan nanti, kenapa saya tidak pernah diberikan petunjuk oleh Allah? Karena kita tidak pernah merespon Al-Quran. Kita tidak pernah merespon petunjuk bayani dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita respon. Makanya di dalam surah Ar-Ra'd, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang mereka merespon petunjuk saya dan dia berusaha sedemikian rupa, akan saya berikan petunjuk kepada dia, saya bantu dia, kata Allah. Orang yang sales tadi, dia melihat ini saya perlu ini, itu orang itu akan dibantu oleh sales tadi. Bapak tenang saja Pak, ada yang paling murah, model pembayaran ada begini Pak, ada begini, terserah Bapak. Dia mau jadi budak kita ini Pak, apapun kita lagi ini kan, iya terus, besok datang ke rumah saya ya, iya saya datang ya. Dia akan terus melayani kita. Petunjuk Allah juga demikian. Ketika kita menerima petunjuk bayani Allah Subhanahu wa taala, besok akan terus datang petunjuk selanjutnya, terus datang ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini fa'amal insan. Maka insan dalam Al-Quran disebutkan dalam hal-hal yang negatif. Jadi perhatikan nanti kalimat insan dalam Al-Quran itu negatif semua. An-nas itu positif. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudan linnas, secara positifnya manusia itu bisa menerima petunjuk, cuma dia sendiri tidak mau ya. Jadi ada dua jenis manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Jadi ibtala ini dia diuji oleh Allah. Maka Allah menggunakan kalimat ujian ini, walaupun maknanya itu diberikan harta yang banyak. Fa akramahu. Jadi akrama ini dia berikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan terus harta yang banyak, terus yang banyak. Wa na'amahu. Perhatikan baik-baik kalimat ini ada tasydid. Kenapa tidak wayun'imuhu? Kenapa wa na'amahu? Bebas dia, kata Allah, saya berikan fasilitas, dia nikmati fasilitas itu. Ya. Ini kan fasilitas yang Allah berikan. Betul-betul dia nikmati rupanya fasilitas ini. Di hijau ada gelap, korupsi ada gelap, kaki begitu juga dizalimi gelap, mata begitu dia zalimi orang lain. Ini namanya apa? Wa na'amahu. Fasilitas saya dia nikmati, kata Allah. Saya biarkan saja, kata Allah. Harta yang sudah saya berikan dia nikmati itu untuk maksiat, saya biarkan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ini makna wa na'amahu. Artinya amat itu continue, Pak, continue. Ya, terus gitu. Ini seperti dalam Al-Qur'an, nazzalal Qur'an, ada tasydid. Artinya apa? Al-Quran diturunkan bertahap-tahap, hari turun lagi bertahap. Nikmat Allah begitu juga, nikmat terus. Cuma kita yang terpikir nikmat itu peng saya, hanya peng dan nikmat. Peng tu ya, Pak, laulai ni, Pak. Padahal peng ini nikmat yang ini sekali, Pak. Kita hanya ada fikir ketenangan jiwa, ada fikirnya nikmat. Orangnya sehat, kita tidak terfikir kalau itu nikmat. Kita masih bisa melihat itu, kita tidak tahu kalau itu nikmat. Ginjal masih bisa berfungsi, kita tidak tahu kalau itu nikmat. Anak kita saleh, dia patuh pada kita tidak tahu kalau itu nikmat. Keluarga kita ini apa, sakinah rahmah, kita tidak tahu kalau itu nikmat. Ya. Keluarga lain kancur juga apa, ibu pakai dan halal. Jadi itu juga nikmat yang luar biasa. Kita pagi-pagi ini tenang juga, kan nikmat juga. Bisa bernapas itu nikmat. Yohana peng nikmat. Kita nacan punya. Maka hana peng begini. Peng dengan begini. Padahal nikmat Allah itu kontinu diberikan. Wa na'amahu, kata Allah. Fayaqul, ya ini yang enggak enaknya ini. Ini fa sababiyah. Akibat dia diberikan nikmat yang banyak, fasilitas yang banyak oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, harta yang banyak, diberikan jabatan. Apa kata dia? Rabbi akraman. Dia sangat gembira sekali. Allah sudah memuliakan saya. Allah sayang kepada saya. Ya, kepikirnya Allah sayang ba'li harta. Padahal dalam tafsir Baidawi, apa kata Imam Baidawi? Allah itu sayang kepada seseorang cuma satu saja, dan benci cuma satu juga, satu saja. Makanya ada dua. Makanya Allah itu sayang kepada seorang dan benci kepada seorang, ada dua hal. Yang pertama fitta'ah, kata Imam Baidawi, ketika seorang taat dan patuh kepada Allah, Allah sayang sekali, Pak. Ya, maka menyembah bersayang oleh Allah, patuh dan taat kepada Allah. Inilah yang dikatakan dalam sebuah hadis, Pak.
Allah Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Jadi arti jagalah Allah itu jagalah waktu salat, jagalah perintah Allah. Ketika azan Allah Akbar, apa salahnya baca wudhu tajak riat? Itu pun untuk kita juga kan ke Allah yang sembahyang. Kan itu istirahat kita. Kita setelah siang itu susah kita mikir ini mikir itu, mikir proyek. Tiba-tiba 5 menit saja untuk mengistirahatkan kepala kita dengan salat. Ya, salat zuhur. Kan tenang kita habis salat zuhur ya. Jadi artinya apa? Rasulullah mengatakan, ihfazillah, jagalah Allah, jagalah waktu salat, jagalah perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, sami'na wa ta'na ya, Pak. Jagalah, jangan berbuat maksiat. Jagalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dua ini mau kamu lakukan, yahfazillah yahfazka. Allah akan menjagamu, kata Allah, kata Rasulullah. Kenapa ia oleh katanya kata jaga mandu perintah Allah. Allah akan menjaga kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Allah itu sayang kepada seorang ketika dia taat. Tetapi ketika seorang berbuat maksiat, Allah benci sekali kepada dia. Jadi artinya Allah sayang dan benci itu bukan pada harta. Bukan pada harta. Umaji dia harta Allah sayang dari bulan kelun han sayang. Lun hek lu ibadah lu pula pingku ile dengan malam. Pemayang tahajud begaji tapi bukan domino tapi. Jadi kerjanya jualan saja buat ni. Apakah enggak sayang Allah kepada saya? Nian bayang dah begah. Jadi sayangnya Allah kan bah harta aku pun harta. Habis dah bercerok dah tinggalkan begitu saja. Nian bah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja dulu. Ya, jadi sampai akraman saja. Jadi makanya di dalam tafsir Syaukani Fathul Qadir, beliau mengatakan begini. Si fulan itu, ini yang dimaksudkan dengan akraman. Wa huwa sururan, dia gembira sekali. Wala khatir alaihi annaha imtihanu minallah. Dia tidak tahu kalau itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada dua hal. Kalau harta itu diberikan kepada orang yang beriman, nah orang beriman biju harta Pak, urangnya enggak ibadah Pak, urang ibadah, urang sembahyang. Biju harta ada kamar-kamar tapi Pak. Ini ini masuk dalam kategori ujian, sedang diuji oleh Allah. Apakah hartanya itu bisa membuat dia goyang, bisa membuat dia itu lupa ibadahnya? Jadi artinya ujian. Kemudian satu lagi, ada harta diberikan oleh Allah kepada orang tidak salat. Yang tidak kalian ada kita lihat ummanya waqafi itu mayang dan bukan. Kenapa diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mereka adalah hamba Allah. Yang pertama. Artinya apa? Allah mengatakan begini, wa makana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian saya tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, kata Allah. Itu hamba aku itu. Bedanya nanu Pak, kita punya anak kita enggak patuh pada kita Pak. Dia lari dari rumah Pak. Tapi kita tetap kirim uang untuk dia. Bukan anugerah orang yang baik. Itu anak kita itu. Tidak ada orang lain ngomong, hai, Bu, jangan kasih lagi untuk itu. Apa urusan kamu? Itu anak saya itu. Walaupun dia seperti itu, dia nak pernah pulang ke rumah, dia mengolok-olok saya, dia ngomong ini itu, tetap duit saya kirim untuk dia karena dia anak saya. Yang menyonanya mupok dia ketabrak, yang kedua orang kerja apa? Bukan anugerah orang yang baik. Maka Allah mengatakan begini, wa makana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahannya. Tidak bisa. Kita satu kampung berdoa semua kepada Allah, ya Allah baik ngejar rezeki ke tipulannya di kafe hanai semayang. Tak bisa Pak, tak bisa. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia saja yang lupa kepada Allah. Tapi tak bisa kita berdoa kepada Allah supaya menahan rezeki dia, tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa terus ditambah rezeki dia oleh Allah? Yang pertama tadi karena dia hamba Allah. Yang kedua, istidraj. Istidraj itu apa? Liyu'adzibahu biha, untuk mengazab dia dengan hartanya sendiri. Ya. Jadi makanya orang itu terus bangga dia, terus dalam masa diberikan terus oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Saya permudah lagi hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Hanya dunia terpuruk. Kenapa? Karena dia memang mau dunia, maka saya berikan semua dunia kepada dia. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Jadi makanya Imam Syaukani mengatakan seseorang itu sururan, huwa surur, dia bahagia, wala khatirun, maka dia tidak pernah khawatir, nak tahu kalau itu adalah ujian. Ini yang gating-gating bagi bahan ya, ini sebenarnya pembahasan minggu depan, tapi apa kita inikan saja. Ini ada ahli ibadah, tapi dia tidak ada apa-apa, jabatan tidak ada apa-apa, tidak ada hanya betul-betul. Padahal dia ahli ibadah. Ini juga ujian, kata Allah.
Ujiannya apa? Mau diuji apa dia? Diuji kesabarannya. Apakah dengan dengan diberikan seperti itu, diberikan sakit, diberikan miskin, apakah dia akan teringat kepada Allah atau dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini Pak. Jadi mandung ujian sebenarnya. Kan bukti Allah sayang, Allah yang berhadapan. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Ini tentang Nabi Ibrahim dari Tuhan. Inna Ibrahim katakan minta kemudian bulan kemudian matahari. Iya. Oke, manusia. Iya. Ya, kita harus menyikapi begini, Pak. Sebagian orang makanya kan cukup kayak kalau kita dengar cerita ini, Pak. Nabi Ibrahim tidak tahu di mana Tuhannya, dia mencari Tuhan. Ya, Pak. Pertama dia lihat bulan. Tidur Nabi Binan. Ya, pertanyaan, Pak. Apakah mungkin seorang nabi seperti itu? Ini sama seperti Nabi Adam telanjang dia pada malam. Kalau kita lihat di Al-Quran, di situ disebutkan watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi, dia telanjang. Ini kalimat majaz ini. Nak mungkinlah Allah membuka aib. Bro lagi-lagi level-level kita nyoba orang-orang awam ini, Pak. Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, geduk oleh Allah. Belum Nabi Adam. Nak mungkin Nabi Adam itu telanjang begitu saja sama istrinya di dalam surga. Nak mungkin, apalagi tempat yang mulia lagi. Ini kalimat majaz ini. Kalimat majaz artinya apa? Nabi Adam alaihissalam, ini sebelum kita cerita Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya karena sangat malu sekali melanggar perintah Allah, seakan-akan seperti terbuka bajunya semua, seperti kita duduk rapat ramai-ramai. Kemudian kita bilang begini, saudara sudah menelanjangi saya ya di depan orang ramai. Ya, karena nuthud ilulu likurame, maksud nuthud ilulu adalah kalimat majaz. Kamu sudah permalukan saya. Ya. Maka kita ketika menyikapi Al-Quran, jangan kita sikapi secara terjemahan. Kita lihat dulu sebenarnya ini pemahamannya apa itu. Ya, karena dalam Al-Quran itu banyak sekali majaz, termasuk Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim, kita harus lihat ceritanya dulu. Nabi Ibrahim, dia karena tidak dia lihat patung banyak sekali, mereka menyembah patung. Ketika mereka pergi, dia bawa kampak, dia potong semua lehernya. Akhirnya kampak itu diletakkan pada patung yang paling besar. Ketika pulang Numrud bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang buat ini? Dijawab oleh masyarakat, yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar-dengar namanya Ibrahim. Ya, panggil dia kemari. Akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam penjara oleh Numrud. Di dalam penjara itulah dia berdakwah kepada mereka. Makanya nanti kalau yang bertanya, Nabi Ibrahim panjang berdakwah ini. Nabi Muhammad jelas dakwahnya. Ibrahim kapan berdakwah? Nabi Nuh panjang berdakwah. Nabi-nabi lain panjang berdakwah. Nabi Isa kapan berdakwah? Rupanya dakwah Nabi Ibrahim ketika di penjara itu juga cukup lama juga di penjara. Dia lihat itu bulan. Nah, di situ dia berdakwah. Ayat bulannya katanya memberikan manfaat. Bisa kita kalau tidak ada bulan gelap. Ini Tuhan ini. Maksudnya apa? Dia ingin pohakai, Pak. Pohakai pukul akal. Pohakai itu istilahnya, Pak. Memberi pelajaran. Nabi Ibrahim kasih pelajaran kepada mereka. Maksud Nabi Ibrahim begini. Kalian mengatakan patung itu Tuhan. Kalau patung itu Tuhan, lebih bagus bulan ini. Dia berikan manfaat. Patung kalian berikan manfaat apa? Ya. Mereka melihat saja. Dia dengar dakwah Nabi Ibrahim. Ketika bulan tidak ada lagi, tidak ada lagi, bukan Tuhan itu. Tuhan kan selalu ada, katanya. Ya, sudah mulai Pak, sudah mulai mereka. Hari selanjutnya apa? Kalau hilang itu bukan Tuhan. Ya. Akhirnya muncul matahari. Hadza akbar. Ketika besok pagi, Pak. Inilah Tuhan, katanya. Ya. Semua mereka melihat semua Tuhan ya. Berarti kalau ini Tuhan, itu bukan Tuhan itu. Yakubnya kayaknya, Pak. Numrud karena sudah malu sekali di depan masyarakatnya, dia dipermalukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah Tuhan ini, akhirnya apa? Bawa kaji Musa Ibrahim. Sekarang saya ikat kamu, saya bakar kamu, minta tolong sama Tuhanmu. Ya, nih, Pak. Makanya Nabi Ibrahim ketika matahari itu sudah terbenam, apa kata Nabi Ibrahim, Pak? Sambil berdakwah, Pak. Bukan Tuhan ini, walaupun kasih manfaat, bukan Tuhan. Walaupun lebih besar dari bulan, bukan Tuhan. Ya. Tuhan saya, ya ini baru dakwah nih Pak. Tuhan saya yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan ini, menciptakan kalian. Ya ini Pak. Situlah marahnya Fir'aun Numrud. Padahal Nabi Ibrahim cuma di penjara saja kalau dia nak ngomong seperti itu. Cuma karena dakwah beliau seperti itu, akhirnya apa? Diikatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Jadi bukan mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan ini sekali lah apa namanya? Seperti orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, itu dakwah beliau itu. Dakwah beliau kepada ini. Seperti kita berdakwah kan? Artinya mereka itu supaya masuk apa? Menggunakan akal. Iya juga ya. Ini berikan manfaat Tuhan ini patung tidak ada manfaat apa-apa. Ya, demikian. Ada yang lain? Ya. Terima kasih. Saya pernah mendengar ada cerita atau kisah yang mengatakan bahwa kaum yang mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Ya. Kemudian itu memang menjadi perolok-olokan. Iya. Seperti juga orang mengatakan yang pada kelompok orang yang mengatakan bumi data. Iya. Bahkan sampai sekarang kalau masalah bumi data itu menjadi perolok-olokan. Setiap orang menghina orang Islam pasti wah kalian tahu bumi data. Oh, ya. Maksudnya apa? Salah paham atau gimana itu? Oh ya. Yang pertama tadi apa? Quran itu adalah Oh ya. Quran itu makhluk ya. masuk ke dalam. Yang dimaksud makhluk kan begini Pak, bisa disentuh, bisa ini kan makhluk itu, makhluk ya. Allah menciptakan makhluk kita, bisa disentuh, berarti kau nggak nampak? Artinya bukan itu, walaupun nanti iblis itu makhluk Allah juga ya Pak. Jadi makanya kelompok ini ingin mengatakan Al-Quran ini diturunkan dari dulu itu seperti ini turunnya Pak. Ya. Makanya dijawab, ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu bukan mujassaman, bukan model begini tidak. Ya nih Pak. Seperti kita mau transfer duit. Kalau dulu transfer duit, preh itu tunggu nak ya 7 hari tunggu sampai Pak, telegram. Nanti tunggu anaknya Pak, tunggu uang sampai. Sekarang tidak ada, anaknya di Amerika yang perlu kirim duit 1 juta, tenang. Apakah duit itu terbang? Ya, artinya kecanggihan yang sedemikian luar. Begitulah Al-Quran diturunkan. Sekarang pertanyaan kedua, Al-Quran itu bahasa apa namanya? Allah ketika menyampaikan kepada ini dalam bahasa apa sebenarnya itu? Apakah keluar mulut dari Allah Iqra seperti itu atau alif lam mim? Ya. Makanya bahasa itu sebenarnya begini. Kalam itu, makanya ini membantah ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu begini. Kalam itu apa? Al-kalamu huwal lafdul mufidu bil wad'i. Yang dikatakan kalimat itu keluar dari mulut dan tersusun secara sengaja, subjek, predikat, objek. Makanya kata mereka kalau tidak keluar sesuatu dari mulut itu bukan perkataan namanya. Ya. Ini dibantah lagi. Orang-orang yang apa namanya? Orang bisu itu ngomongnya nggak keluar sesuatu dari mulutnya tapi isyarat. Apakah itu bukan bahasa? Ya, memang. Artinya Al-Quran juga demikian, Pak. Kalamullah itu tidak ada suara, tidak ada lafaz, tidak ada apa-apa. Makanya nanti dibantah oleh orang lain. Gitu. Masa Al-Quran ketika Allah ngomong sama Jibril tidak dalam bentuk apa-apa? Bagaimana itu? Ya, kita jawab dengan ini, Pak. Orang-orang yang bisu itu ketika dia berdialog dengan satu sama lainnya tidak mengeluarkan suara. Makanya paling aman menyuruh bisu Pak kedai kopi, Pak. Ya, anak tu tapi ini. Ini mendengar. Ya, sekarang lebih canggih lagi. Mereka punya Al-Quran. 3 hari yang lalu saya lihat lagi, ada pengemis yang berdiri itu dia baca Al-Quran braille digital lagi. Kalau dulu braille biasa, sekarang braille digital. Makanya saya berdiri, saya lihat situ. Saya lihat dia, kok nggak nampak apa-apa ini? Kalau dulu itu braille biasa, itu ada huruf, ada titik-titik semua. Jadi dia tinggal berapa? Kita tanya, ini surah apa? Oh, ini surah An-Naba. Ini surah apa? Oh, ini surah An-Nur. Ini. Coba baca, dia baca. Alam tara kaifa fa'ala rabb, dia baca. Tapi sekarang titik-titik itu tidak ada lagi, Pak. Sekarang kertasnya sudah putih semua. Makanya waktu kita lihat, mau baca apa dia ini? Ya, artinya apa? Itu kan Al-Quran yang dia baca. Apakah dia berbentuk? Tidak berbentuk. Apakah dia mengeluarkan lafaz? Tidak juga. Ya, Pak. Ya, jadi makanya ini untuk membantah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Jadi artinya begini. Kalau kita ingin jawab pada orang bertanya itu, kita tanya, apa untungnya bagimu? Dia bilang, apa untungnya bagimu kalau Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Ini orang ingin cari dakwah. Ini cari dakwah nih. Ya, orang cari pakai sebenarnya kan? Ya, ada orang masalah dakwah. Ini salat begini kenapa? Dia enggak salat nih. Ini salat apa? Salat 20 dia enggak salat nih. Ribut aja. Ya. Jadi makanya ini begitu juga. Ini ini. Kita lihat ini dia rekodnya itu memang orang enggak ini Pak. Ini begitu juga masalahnya. Kalau ada yang berdakwah ini Al-Quran, dia salat ketika azan, lalai kan Pak. Ya. Dia yang tahu mendakwah saja Pak, mendakwah saja. Ini kalau kelompok ini kita tinggalkan saja. Kemudian yang kedua,
Memang betul. Ini kalau kita jawab yang kedua, kita harus menjawab dengan tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau apa kata beliau? Dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang bumi, kata Imam Baghawi, kenapa selalu terbentang? Walladzi ja'alal arda bisata. Allah itu sudah menjadikan bumi itu bisata. Bisata itu terhampar. Dari juz 1 kata beliau sampai juz 30, ketika Allah cerita tentang bumi, bukan cerita tentang bentuk bumi, tidak, tetapi dalam bentuk makna majas. Artinya apa? Rezeki itu mudah sekali kita peroleh di bumi Allah ini. Masalah rezeki itu, bukan masalah bentuknya, tidak. Makanya beliau mengatakan wala nunkiru annal arda kurawiyah. Kami tidak pernah membantah, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, bumi itu bulat. Memang bulat bumi itu. Tetapi kata beliau, di dalam ayat Al-Quran semuanya ketika cerita tentang bumi terhampar, bukan maksudnya bumi itu lebar seperti ini, tidak. Jadi maksud beliau apa? Maksud Allah Subhanahu wa taala, itu terhampar karena rezeki itu dipermudah oleh Allah dimanapun ada rezeki. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jadi artinya apa? Famshu fi manakibiha, sebelah kiri kanan rezeki semua itu. Di lautan rezeki, di apa namanya? Di gunung rezeki, di lembah rezeki, semua ada rezeki. Maka enggak ada kalau ada orang mengatakan begini, "Hai, bukan dengar mau mana lihat rezeki lo?" Enggak ada itu. Semuanya ada rezeki kata Allah. Fakulu min rizqi. Tapi yang halal-halal saja. Biar baju yang harum atau enggak. Jadi artinya demikian. Memang begitu, Pak. Al-Quran itu ceritanya untuk apa diceritakan bulan lagi? Itu tugas manusia untuk meneliti, Pak. Kalau Allah sudah mengatakan bumi itu bulat, kata Allah, manusia duduk saja buka bulatnya. Artinya apa? Ini memberikan ini manusia untuk meneliti. Kan sudah diteliti. Ketika naik ke bulan, bulan. Sekarang susahnya apa? Yang susahnya, yang membantah itu orang Islam kita sendiri, Pak. Orang Islam kita sendiri yang tidak kita ragukan lagi kredibilitas dia itu, keilmuan dia, apa kata dia? Rupanya bumi ini seperti lempengan begini, kata dia. Enggak ada bulat, apakah bulat? Namanya. Orang kita sendiri yang ini, Pak. Jadi artinya inilah mungkin orang-orang itu berdebat dengan orang ini, Pak. Ini rupanya orang ini begitu juga. Artinya apa? Biasa menjawab. Jadi bukan apa namanya. Ketika sangat adalah anti udah membayang orang-orang udah. Yang penting udah awal. Demikian. Saya rasa cukup. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendirinya, mas kalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.